syaratnya tuh dia harus rutin hubungan badan seminggu 2-3 kali lah minimal ya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra berjumpa kembali dengan Anda, Sobat RSUD Indramayu, dalam acara PORS, Podcast RSUD Indramayu. Kehamilan menjadi semua dambaan bagi semua pasangan yang sudah menikah. Tetapi ada beberapa orang atau pasien yang sulit untuk hamil. Oleh karenanya, kita akan bahas topik sulit hamil atau infertilitas bersama dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di RSUD Indramayu, yakni Dr. Hanifah Mirzani, SPOG. Selamat pagi, Dr. Mirza. Selamat pagi, Dr. Steven. Sehat-sehat, Dr. Mirza? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat sangat anggun dan cantik sekali hari ini. Iya, karena sudah ini dandannya aja udah 45 menit. Luar dokter. biasa, totalitas untuk podcast kita. Wow, luar biasa. Oke, Dr. Mirza. Kita akan membahas satu topik yang mungkin banyak juga di di Indramayu, yakni masalah infertilitas atau sulit hamil. Tetapi alangkah baiknya kita tahu lebih jauh dulu tentang Dr. Mirza. Mangga Dok, diperkenalkan diri Sobat RSUD Indramayu. Baik, Sobat RSUD Indramayu, saya Dr. Hanifah Mirzani, tapi biasanya dikenal dengan Dr. Mirza. Ya, saya lulusan FKUGM. Jadi Universitas Gadjah Mada, tahunnya udah tua. masih anggun. Saya masuk 99, lulus S1 2005. Oke. Nah, kemudian saya ngambil spesialisasi Obsgin di UGM juga. Nah, kemudian saya lulusnya tahun 2016 dan langsung masuk ke RSUD Indramayu gitu. Jadi udah lumayan lama lah saya berkecimpung di dunia Indramayu begitu. Luar biasa. Berkecimpung di dunia kebidanan kandungan di Indramayu. Betul. Nah, asli Jogja berarti Dok ya? Saya lahir di Jogja, tapi KTP sekarang udah Indramayu. Saya di Indramayu dari tahun 2007. Dari tahun 2009 saya sudah jadi ASN, jadi PNS dokter jaga UGD di RSUD. Oh, sudah dijaga juga di sini Dok? Udah dong. Luar biasa. Akhirnya ngambil pendidikan lagi, ngambil obstinnya. Balik lagi ke sini lagi. Luar biasa. Oke, dokter, kita menuju ke topik pembahasan kita mengenai sulit hamil atau infertilitas, bahasa medisnya. Itu sebetulnya makanan apa itu Dok, infertilitas? Iya, infertilitas itu maksudnya dia adalah kesulitan hamil pada pasangan suami istri. Ya. Ada beberapa kriteria di sini yang kenapa suami istri itu bisa disebut infertilitas atau sulit hamil. Jadi disebut sulit hamil itu apabila syaratnya satu, menikahnya udah setahun. Nah, jadi kalau nikahnya baru 3 bulan, 4 bulan, kok nggak hamil-hamil? Ya belum masuk kriteria, belum masuk kriteria. Satu itu. Yang kedua, hubungan badannya dia juga harus teratur. Teratur tuh berapa kali? Teratur itu seminggu 2-3 kali minimal. Seminggu 2-3 kali minimal. Jadi saya udah menikah 2 tahun. Tapi seringnya ya di Indramayu ini suaminya nelayan. Yang LDR selama berapa bulan? LDR, iya. Jadi terutama banyak pasien saya tuh daerah Karangsong ya, Pasekan gitu, daerah-daerah nelayan lah ya. Kan Indramayu kan dia memang salah satu daerah bahari gitu. Betul. Itu ya. LDR-an ya. Kemudian jadi syaratnya tuh dia harus rutin hubungan badan seminggu 2-3 kali lah minimal ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, nggak pakai alat kontrasepsi. Tidak, apapun ya Dok ya? Ya apapun, mau kondom, mau suntik, mau ini nggak boleh pakai alat kontrasepsi ya. Terus kemudian apa lagi ya Dokter Steven, aku lupa. Jonggreng. Udah kayaknya itu aja ya. Jadi hubungan badan teratur, nggak pakai alat kontrasepsi ya. Kemudian menikah 1 tahun. Nah ini belum hamil-hamil juga. Nah itu kita sebut sulit hamil. Nah kalau bagi pasangan yang dia itu sudah pernah punya anak ya, jadi sudah pernah punya anak 1, itu apabila dia sudah
2 tahun ini nggak pakai alat kontrasepsi sama sekali, dia nggak bisa hamil juga. Nah, hitungannya sejak kapan tuh, Dok? Di 2 tahun hitungannya? Sejak lahiran. Sejak lahir anak yang pertamanya itu? Iya, dan dia nggak pakai alat kontrasepsi gitu, hubungan badannya teratur. Kalau saya nggak hamil-hamil, nah itu berarti kita sebut infertilitas sekunder. Oke, berarti yang tadi primer, Dok? Yang tadi primer. Yang sama sekali awalnya belum punya keturunan dan sudah memenuhi kriteria dan memang tidak hamil-hamil, itu yang primer. Yang sekunder adalah ketika sudah hamil 2 tahun sejak kelahiran pertama, dia belum hamil lagi. Oke, itu penyebab infertilitas itu biasanya apa, Dok? Jadi 20%, nah atau 1/5 dari keseluruhan penyebab infertilitas itu adalah faktor sperma. Faktor sperma. Itu sebenarnya paling gede ya sebenarnya ya. Paling besar itu faktor sperma. Ya nggak paling jadi dia balance ya antara sperma dan sel telur nih. Jadi sperma sekitar 20%, faktor sel telur sekitar 20%. Nah, jadi si sperma ini ya kan dia memang ini ya, memang kita it needs to tango gitu. Jadi jadi yang untuk hamil kan dia pasti perlu suami dan perlu istri. Jadi nggak hanya istrinya aja dong. Jadi suaminya ini dia juga spermanya, kita harus tahu kualitas spermanya seperti apa karena 20% penyebab infertilitas adalah faktor sperma. Nah, kemudian yang 20% adalah karena faktor sel telur. Paling sering yang saya temui itu ya karena pola hidup yang kurang baik ya. Dari sehingga menghasilkan sel telurnya itu kecil-kecil, dia sulit untuk mendapatkan sel telur yang matang dan karena gangguan metabolik ya, dia sulit untuk melepaskan sel telur ini ke saluran telur. Jadi karena sel telurnya matang mungkin dia bisa mencapai ukuran yang gede, tetapi karena gangguan metabolik, resistensi insulin ya, pola hidup yang kurang baik ya, sehingga sel telur yang matang ini nggak bisa dilepaskan dari indung telur. Berarti metabolik pun berpengaruh terhadap sel telur. Metaboliknya berpengaruh ya. Kemudian ini yang penyebab ketiga, sekitar 15% adalah faktor saluran telur. Jadi saluran telurnya tersumbat. Tersumbat. Tersumbatannya entah karena infeksi. Sel telurnya ini salurannya gitu. Nah, sedangkan yang masyarakat tahu itu pokoknya kalau sulit hamil karena miom, kista gitu ya. Itu sebenarnya kecil sekali. Porsinya mungkin sekitar 5% aja. Jadi faktor-faktor kayak miom, kista gitu, peradangan itu tuh kecil sekali ya, mungkin sekitar 10%, 5-10% seperti itu. Nah, selebihnya adalah faktor yang sulit dijelaskan. Lebih banyak tidak bisa dijelaskan. Iya, betul, dokter. Jadi kan 20% faktor sperma, 20% faktor sel telur ya, 15% faktor kerusakan tuba ya. Nah, itu udah berapa itu? Dok, ya, itu berapa itu? Udah 55% ya? Iya, 55%. Tambah faktor yang kayak miom, kista gitu sekitar 10%, 65% ya kan. Kemudian faktor masalah ini imunosupresi, jadi autoimun dan lain-lain sebagainya gitu ya. Faktor serviks, itu. Nah, yang tidak bisa dijelaskan sama sekali ya sekitar 25% lah. 25-30%. Walau alamnya segitu, Dok ya? Iya. Itu Maya. Ya, itu sampai. Jadi kalau yang benar-benar unexplained atau tidak bisa dijelaskan itu ya, dia udah jadi sel telurnya bagus, ovulasi ada, saluran telur juga udah diperiksa dengan HSG, dia nggak ada sumbatan, nggak ada infeksi, sperma bagus, udah bayi tabung, udah laparoskopi, sudah dilakukan. Semuanya sudah dilakukan, tapi tetap nggak bisa hamil. Itu termasuk yang unexplained dan itu memang jumlahnya lumayan gede ya, 25. Jadi faktor ilahiyah gitu. Malah porsinya paling besar ya, 25%. Iya. 20. Iya. Reason kenapa orang itu atau pasangan tidak bisa hamil. Kalau dari faktor spermanya, Dok, itu apakah bisa dites, Dok?
Oh iya, jadi untuk mengetahui apakah sperma ini dia mampu membuahi sel telur atau tidak, itu kita nggak bisa lihat dengan pemeriksaan dengan kasat mata aja gitu. Misalnya, sperma suami saya encer gitu, sperma suami saya sedikit aja atau banyak kayak gitu, itu nggak bisa. Kita harus lakukan analisis sperma. Jadi di laboratorium kita lihat nanti jumlahnya berapa juta sperma itu. Ya, jumlahnya dok. Nah, yang kedua pergerakannya, yang bisa maju ke depan sperma itu kan untuk bisa membuahi sel telur dia kan harus menempuh perjalanan nih dari vagina kemudian sampai ke saluran telur gitu ya. Dia harus bisa maju ke depan. Ini berapa juta yang bisa maju ke depan. Yang terakhir bentuknya. Berapa persen yang dia itu normal bentuknya. Kalau bentuk nggak bagus, otomatis dia juga kualitasnya nggak bagus gitu. Dia nggak bisa membuahi seperti itu dokter. Berarti dari jumlah pertama, kedua adalah pergerakan dan ketiganya adalah bentuknya. Itu dianalisis ya? Iya, dianalisis. Kan kebanyakan di Sobat RSUD Indramayu ini banyak menyalahkan istrinya doang. Ya kan, ini mama nggak subur gitu kan. Iya, padahal kan faktornya bisa terjadi tango itu ya dok? Iya, it takes two to tango ya. Itu dia. Jadi bisa karena suaminya, bisa karena istrinya. Atau dua-duanya bisa dok ya? Atau dua-duanya bisa. Jadi ya saling mengisi ya, saling memahami lah ya. Itu ya. Begitu. Kalau dari dilihat dari faktor risikonya dok? Apakah gaya hidup tertentu itu tidak berpengaruh terhadap suatu infertilitas? Jadi memang yang sebagian paling besar itu kan karena unexplained atau nggak bisa dijelasin ya. Tapi kan kita ada yang bisa kita pegang itu sekitar 20% karena faktor sperma, 20% karena faktor sel telur gitu ya. Nah, sedangkan untuk sperma itu dia paling sering itu kerusakan sperma itu disebabkan karena polutan. Jadi radikal bebas. Nah, ini disebabkan karena asap rokok. Paling sering. Iya, jadi ya memang nggak semua orang ya, maksudnya nggak semua perokok gitu dia akan mengalami infertilitas ya. Tetapi ya kalau memang misalnya kita Anda sulit hamil gitu, Anda perokok, nah bisa jadi spermanya bermasalah karena itu kan. Jadi ya kita harus hindari radikal bebas. Jadi asap rokok ya. Bukan mungkin kita bukan perokok aktif tapi kita pasif sama aja dong. Asap rokok asal udah dia kehirup masuk paru-paru ya otomatis dia kan disebarkan ke seluruh tubuh. Termasuk ke testis, ke organ pembentuk atau pabrik pembentuk sperma. Seperti itu. Itu yang untuk spermanya gitu ya. Nah, kemudian untuk faktor sel telur nih paling sering disebabkan karena pola hidup dokter. Jadi untuk jadi pasien datang dengan biasanya udah obesitas ya. Terus kemudian dia udah mengalami gangguan siklus menstruasi. Jadi untuk mengetahui apakah sebenarnya sel telur saya ini ada atau enggak sih, ovulasi atau ada atau enggak. Itu memang secara kasar nih ya. Anda mendapatkan menstruasi rutin setiap bulan, itu berarti Anda mengalami ovulasi. Tapi ini kasar aja ya, tapi nggak bisa nggak bisa diaplikasikan ya kalau semua menstruasi rutin itu selalu ovulasi. Tapi secara kasarnya demikian. Jadi kalau udah siklus menstruasi nggak teratur, udah 2 atau 3 bulan sekali saya baru mens, kadang 5 bulan sekali saya baru mens, obesitas, nah itu yakin aku pasti datang itu udah kondisinya sel telurnya udah nggak begitu bagus, maksudnya dia ovulasinya udah nggak begitu bagus. Biasanya datang ketika di USG kita ngelihat sel telurnya kecil-kecil, PCO, jadi polycystic ovarian syndrome ya, karena dia banyak sel telur yang matang tapi nggak dia sel telurnya kecil-kecil lah, gangguan pematangan sel telur. Ya semua pasien saya kalau misalnya datang untuk konsultasi program hamil ya, semuanya suami, istri, saya pasti ajukan syarat nomor 1 harus siap merubah pola hidupnya. Mau
mau nggak mau ya. Suami yang tadinya ngerokok, ya Anda harus stop rokok gitu ya. Suami obesitas, Anda juga harus turunkan berat badan. Iya, karena obesitas itu nanti dia akan terproduksi estrogen. Jaringan lemak itu dia nanti akan memproduksi hormon estrogen, derivat estrogen. Jadi salah satu jenis dari estrogen namanya estron. Nah, si estron ini dia itu punya potensi yang tinggi. Jadi kemampuan yang tinggi yang mempengaruhi sistem tubuh. Jadi kemampuan hormonnya itu masuk tinggi ya yang jadi estron. Nah, si estron itu dia nanti akan mengganggu kualitas sperma. Jadi mungkin spermanya sih bagus ya dari analisa sperma, tapi kenapa nggak hamil-hamil? Dicek pasiennya dengan obesitas, kadar estrogennya tinggi. Ini harus diturunkan. Gitu juga gitu ya. Ya istri obesitas itu harus diturunkan juga. Turunkan juga dok? Oh iya dong. Jadi pola hidup yang dimaksud itu satu ya olahraga. Nah olahraga ini yang disarankan ya itu adalah jalan atau jogging atau sepeda boleh ya. Itu yang dia membakar kalorinya itu continue ya. Jadi bukan aerobik betul. Jadi bukan yang anaerobik. Anaerobik itu ya misalnya kita basket atau sepak bola itu anaerobik yang ada restnya itu ada restnya. Jadi bukan yang ledak gitu, tapi yang membakar ininya tuh continue ya. Berenang juga doknya makanya. Berenang juga. Cuma rata-rata kalau misalnya pasien itu aku berenang itu ribet dokter, kita harus ke kolam renang ya kan. Udah gitu nanti berenangnya cuman ya kipit-kipit berendam lah ya itu. Jadi pasien aku juga saya udah berenang dong gitu 30 menit ya, tapi nyatanya kalau paling dia berendam gitu, berenangnya yang bolak-balik kayak gitu nggak ada gitu. Satu apa dua kali abis itu berendam aja ya itu. Jadi aku nggak begitu sarankan ya. Yang paling isi ya jalan atau jogging. Ya kan murah dan murah. Iya, murah kalau belum kenal merek-merek sepatu yang ini ya. Kalau udah yang joggingnya itu udah 10 kilo ya. Itu dia kalau misalnya udah FMHM itu dia apalagi yang trail, apalagi udah HM, FM 10K, 5K, dulu sih baru ke HM, terus ke FM. Dokter Mirza ini, for your information Sobat RSUD Indramayu, suka lari. Itu dia. Makanya badannya selalu fit dan glowing seperti ini karena rutin berolahraga. Iya. Betul dok ya? Iya, betul sekali. Berapa kali itu? Dulu pernah ya kalau aku pas persiapan HM itu kayak udah fit di HM ada dok? Iya, pernah ikut HM gitu. Itu aku seminggu mungkin ada ya 5 kali ya. 5 kali. 5 kali seminggu. Kemudian nanti hari ke-6 biasanya long run gitu. Mantap sekali. Itu belum fartleknya, belum nanti yang berbagai macam lakukan gitu. Tapi sekarang udah enggak lagi dok. Aku sekarang masih lari kan? Tapi masih ya. Jadi Sobat RSUD kayaknya sering ya ketemu aku di tengah jalan dokter. Itu. Sama aja ya nanti ya. Karena saya juga pernah lari gitu tahun. Tapi sudah lama nggak lari jadi beginilah. Oke. Jadi bukan hanya pesan kepada Sobat RSUD Indramayu saja, tapi dokternya pun sehat, suka lari juga. Ya bukan basa-basi doang ya, bukan pepesan kosong menyampaikan kepada masyarakat sebagai semuanya Indramayu suruh lari dan diet dan sebagainya. Dokternya pun sehat, itu dia. Jadi baik laki-laki, suami ataupun istri perempuannya dok, mesti menurunkan berat badan apabila dia obesitas. Iya, betul. Jadi yang pola hidup tadi ya ternyata jadi gini sebenarnya itu targetnya itu bukan untuk menurunkan berat badan sebenarnya, tapi adalah perubahan pola hidup. Jadi gimana kita memperbaiki pola hidup yang tadinya itu kita sedentary life ya, nggak pernah olahraga, makan sembarangan kan gitu. Jadi yang pertama kita ubah nih olahraga kan 5 kali seminggu dengan durasi per latihan paling enggak minimal 30 menit. 30 menit aja atau 45 menit aja minimal jalan. Yes. Saya nggak minta lari cepet sprint gitu ya, enggak. Jadi jalan aja, jogging. Saya juga paling pace 10 dok.
Oke. Ya lumayan lah buat daripada nggak sama sekali kan. Yang penting kan gerak, berkeringat, Betul. wajah glowing. Oh yang penting itu. That's right. Daripada nanti lari, pengennya cepet-cepet, oh jadi keriput nanti. Iya. Kayak Kipchoge itu dia keriput kan. Yes. Tapi kalau kayak Kak Mel ya kan sekarang banyak selebritis yang pada lari Iya, loh. betul. Najwa Shihab, Yes. ya itu dia lihat kan glowing gitu. Betul. Jadi aku nih usianya mau 43 loh tahun Iya, ini. itu dong. Kayak 30 tahunan. Iya, Seriusan? lari dong. Ya. Jadi kita maksudnya Jogging lari. dong. Masyarakat lari dan melarikan masyarakat gitu. Itu Ya. dia. Nah kemudian yang kedua nih dok, yang penting ya diet. Oke. We are what we eat. Kita itu adalah apa yang kita makan. Apa dia? Iya dong, Dokter Stephen ya. 1, pantang gula. Oke. Ya. Refinery sugar. Jadi gula yang diproses, gula pasir nih terutama. Ya. Jadi pantang gula ini penting sekali ya. Yang kedua pantang gorengan. Kenapa? Karena gorengan ini lemak trans ya. Trans fat itu jelek sekali ya. Keripik-keripik gitu. Walaupun aku tuh masih ya agak apa gimana bandel kalau masalah keripik ini. Soalnya kalau lagi drakor apa gitu nggak makan keripik itu aduh Suka tahu drama juga. kurang. Iya dong. Mantap sekali. Iya dong. Nah yang ketiga nih kurangi tepung ya. Jadi makanan yang diproses semakin banyak proses suatu makanan, maka dia akan semakin berkurang nilai gizinya. Ya. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga penuhi kebutuhan cairan. Jadi kalau misalnya kita udah olahraga udah ya kan. Olahraga itu otomatis juga memproduksi radikal bebas dong ya. Kemudian makan kita juga udah. Maka kita harus keluarkan sampah-sampah kita. Nah itu lewat apa? Nah paling sering adalah lewat kencing. Jadi kebutuhan air nih. Ini penting sekali ya. Kita tuh membentuk otot pakai air, ya kan? Mengeluarkan sampah-sampah juga lewat air, dokter. Jadi penuhi kebutuhan cairan minimal 30 cc per kilogram berat badan per hari. 30 cc Minimal. per kilogram Iya. per hari. Air putih Air putih, dong. bukan air gula ya. Iya, bukan air gula Gula ya. ya. Nanti semua yang bergula-gula kaki betul bisa 30 kaki GB per hari. Minumnya kemasannya manis, Iya. kemasan dan sebagainya. Es teh manis misalnya. Iya. Bangor sirah. Bangun, itu jawabannya. Bangor sirah ya. Kemudian yang terakhir, setelah tubuh itu dia memerlukan istirahat. Karena dalam tidur ini yang utama ya. Dan soalnya dalam tidur ini tubuh nanti akan dibangun ulang ceritanya. Oke. Jadi nutrisi akan diserap dengan optimal ya. Kemudian jaringan-jaringan yang rusak kita perbaiki. Nah, jadi dibangun ulang. Itu hanya dengan prosesnya tidur. Nggak boleh begadang. Malam itu tidurnya minimal 7 jam. Minimal 7 jam. Gitu. Jadi udah jam 8 pasien saya yang mau program hamil gitu kalau nggak ada kepentingan jam 8 udah no HP, no TV, you have to go to sleep gitu. Pokoknya langsung tidur. Istirahat, nggak ada begadang-begadang, nggak ada. Gitu. Nanti silakan bangun sholat subuh ya, bangun subuh, habis subuh nggak boleh bobol lagi, langsung olahraga, jalan. Jadi intinya perbaikan pola hidup. Perbaikan pola hidup dong. Jadi kita nggak menarget pada penurunan berat badan ya. Berat badan itu bonus ya, bonus ya. ya. Oke ya, itu hanya bonus. Tapi kita menarget adalah perubahan pola hidup. Sampai kapan? Ya sepanjang hidup kita. Betul. Jadi pola hidup itu ya bukan hanya mengejar untuk program hamil aja. Habis itu udah gitu. Nggak bisa ya. Kita harus pikirkan, jadi kita harus memikirkan skema yang lebih besar. Nanti umur 60 tahun kita mau ada di mana? Mau jalan-jalan di pantai, mau pergi umroh, atau naik kursi roda ke rumah sakit. Nah, itu dia. Nah, dan kesehatan itu kita nggak bisa beli di Tokped, kita nggak bisa beli di Shopee, kita nggak ada obatnya. Itu investasi. Sama kayak Anda berinvestasi keuangan, sama. Nah, jadi kalau kesehatan itu juga investasi. Kita nabung dalam bentuknya apa? Olahraga, pola hidup sehat. Ketika kamu mager, kamu nggak olahraga seminggu, maka kamu anggap aja kayak narik tabungan kamu, investasi gitu. Kamu makan nggak sehat, ya kamu narik tabungan kamu, ya lama-lama habis, betul dokter.
Oke. Nah, Bukan hanya sebetulnya perubahan gaya hidup ini bukan hanya berefek pada program fertilitas hamil, atau hamil, Ah, tapi juga untuk kedepannya juga ya dok. ya, Harus sudah untuk terbiasa skema yang seperti itu. dipesan. Yes. Oke. Wow, masa sangat menarik ya dengan Dr. Mirza nih tentang infertilitas kemana-mana sampai perubahan gaya hidup pun menjadi suatu faktor yang sangat penting apabila Anda pasangan sudah menikah ingin hamil. Nah dok, apabila tadi sudah memenuhi kriteria dia sudah menikah, dia berhubungan seksual 2-3 kali seminggu, dan selama 1 tahun itu dia tidak LDR-an, 1 tahun sudah lewat, lalu juga apa satu lagi? Dari kontrasepsi sudah dilakukan, tapi dia akhirnya tidak hamil-hamil dan juga sudah melaksanakan program perubahan gaya hidup dan sebagainya. Apakah ada alternatif lain? Ya, berarti kan nanti kita harus memeriksa ya, sebagai SPOG itu memeriksa sebenarnya ini masalah pasien ini ada di mana gitu. Okay. Nah, selain yang tadi unexplained, kita harus berarti jelaskan dong. Jadi sebagian besar sekitar 70% kan kita harus cari nih sebabnya. Yep. Ya. Nah, itu berarti kita lakukan analisa sperma. Ya, itu tadi untuk melihat. Nah, itu ada pengobatan nanti untuk analisa dengan sperma bermasalah ya. Oke. Untuk spesialisasinya mungkin nanti dengan spesialis andrologi ya. Cuman di Indramayu ini belum ada ya. Masih jarang. SPANB ya. SPANB ini masih jarang ya. Oke. Sebelum ke penghujung podcast kita pada hari ini, saya ada game dulu untuk Mirza. Oh, sudah siap dong? siap. Saya akan sebutkan satu kata dan tolong sampaikan apa kata pertama, satu kata saja cukup, yang pertama kali muncul di benak Pak Mirza. Oke. Ya, kita coba. Jeng-jeng ini tidak di briefing, Aku deg-degan nih. Wah, dan tadi nggak ada degan. Mm-mm. Dr. Mirza sangat fluid dan sangat lancar sekali menjelaskan tentang infertilitas, dan saya pun ternganga-nganga sebetulnya. Tapi kali ini pas bikin berbeda. Oh iya dok. Sudah siap dok? Insya Allah. Hamil. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya. Kenapa kebahagiaan? Karena bagi saya itu hamil itu sudah suatu proses yang membahagiakan ya. Jadi walaupun nanti bagaimana, karena dia kehamilan itu awal dari sebuah kehidupan yang baru. Oke. Iya. Apalagi dan kalau kehidupan yang baru dan itu adalah kehidupan kita ya, awal kehidupan kita, yakinlah kehamilan itu pasti akan mengubah segalanya. Gitu. Karena aku termasuk pasien infertilitas dokter. Oh iya? 4 tahun aku menikah tuh. Oke. Dan aku didiagnosis ada kista coklat. Ya, Oh. waktu itu ya 5 cm kanan kiri. Jadi tiap kali menstruasi, sampai gulung-gulung aku dok, sakitnya. Iya. Nah, jadi ketika aku hamil nih, aku bener-bener yang merasa, ya Allah, itu bahagia banget gitu. Dan kebahagiaan itu semakin bertambah ketika anak aku lahir ya, sampai sekarang gitu, anak aku udah 3. Wow. Jadi buat aku kalau hamil itu buat aku itu adalah kebahagiaan. Berarti kita berbicara tentang infertilitas pada hari based on experience ya. Iya dokter. Gue tuh udah jadi ada kistanya ya. Jangan takut ada kistanya ya. Kalau ada kistanya, nah nanti kayak aku operasi dulu tuh. Operasi kista. Operasi ya dok? Iya harus dong operasi. Nah memang aku inseminasi juga dong. Sempat juga. Iya inseminasi karena 4 tahun nikah itu kan. 4 tahun nikah. Inseminasi 2 kali itu gagal aku. Jadi aku akhirnya ya sudahlah, aku pasrah aja. Gue tuh sempat mau ngangkat anak waktu itu. Sempat Hampir mau ngangkat anak, tapi udah kedahuluan orang lain waktu itu. Jadi ya udahlah aku pasrah aja gitu. Tahu-tahu jalan hidupnya memang iya begitu, nggak tahu, iya udah pasrah aja. Jadi memang Tuhan itu kadang itu planningnya itu kita nggak kasih rezeki yang kita tuh nggak sangka-sangka gitu. yes. Jadi kita udah yang pasrah, semuanya udah kita lakukan, ya udah ya gimana lagi gitu ya. Tahu-tahu gue ngerasa mau masuk angin mulu ya gitu, kerok sana kerok sini ini, jadi dokter juga kerok dok.
Saya juga sama. Kerok ya. Kalau sekarang udah tambah fresh care, salon pas, itu di mana-mana. Iya, iya. Nah itu setelah itu, Ini mama syuting ketawa juga tuh. apalagi sekolah olahraga ya, salon pas itu, aduh, membantu banget. Nah setelah itu aku iseng-iseng tes positif. Nah begitu tahu hamil itu gue langsung lemes waktu itu. So happy, So bahagia happy, sekali. bahagia Dan sekali. mungkin sekarang sebagai dokter obsgyn, apabila ada pasien datang untuk problem dan akhirnya hamil punya anak, bahagia juga dong. Oh ya sebagai dokternya. Allah, ikut banget, ikut bahagia banget Iya. teman-teman. Yes. Berarti kehamilan kebahagiaan bagi seorang dokter Mirza. Next dok, pasien, Oh pasien itu adalah teman saya. teman. Mhm. Kenapa teman? Iya, karena teman saya itu kan berarti kita harus berbuat yang terbaik ya buat dia ya. Ya. Jadi apa namanya? Jadi dia bukan saudara kita, bukan. Karena saya kalau jadi dokter melayani saudara, apalagi saudara kamu gitu, aduh aku udah deh nggak bisa fokus gitu. Tapi kalau aku melayani teman gitu, ya aku akan berusaha sebaik-baiknya buat dia gitu. Kalau anak gitu, aku tuh anak aku demam aja aku udah, aduh udah, kamu ke UGD aja, ke UGD, udah hilang ilmunya semuanya. Jadi kalau sama saudara itu malah, aduh nggak bisa fokus, nggak bisa jadi seorang dokter gitu. Tapi kalau teman, itu aku bisa fokus ya. Kamu masalahnya apa? Oh ini nanti ada problem seperti ini. Jadi menurut aku pasien itu adalah teman di mana kita itu antara simpati dan empati itu balance gitu. Oke. Ya kan kalau saudara apa ini ya, apalagi keluarga gitu ya. Oh itu empatinya pasti lebih besar. Iya, itu jadi kita ikutan sakit nanti. Ikutan mikirin. Ya, itu mikirin, nggak ini. Tapi kalau teman itu kayaknya balance ya antara simpati dan empati. Gitu aja. It's a doctor-patient relationship. Gitu ya. Oke, terakhir dok, pelayanan. Pelayanan ini aku mungkin kualitas terbaik ya yang jadi aku Kualitas ya dok ya. iya kualitas ini. Jadi pelayanan itu pinginnya kita yang berkualitas. Oke, yang terbaik, the Yang best terbaik you can lah, do. the best lah. Iya. Kalau aku ya melayani ya aku pingin kualitas yang terbaik buat pasien kan ya. Jadi aku pingin keterampilanku selalu meningkat supaya nanti kualitas teknik aku ya jam kerja jam terbang lah istilahnya itu juga semakin membaik ya, terutama teknik kita supaya jadi ya kalau dokternya sering-sering ini dokter bisa kok workshop lagi gitu misalnya, iya mohon maaf ya saya kan pingin juga ya meningkatkan upgrade, saya ingin meningkatkan kualitas pelayanan saya gitu. Ada ilmu terbaru, Ada ilmu terbaru terapkan, ada ilmu lagi terapkan lagi. Makanya medicine is lifelong learning. Nah, Tidak berhentinya untuk belajar. Itu dia. betul. Oke dok, terakhir dok, pesan-pesan apa yang disampaikan kepada Sobat RSUD Indramayu? Silakan. Apa ya? Jadi memang kehamilan anak itu adalah rezeki, anugerah dari Ilahi, amanah gitu ya. Tapi juga kita harus usahakan ya. Jadi memang ada yang bilang sih rezeki itu hanya Tuhan yang tahu kapan turunnya ya. Tapi sesuatu itu harus kita usahakan. Jadi burung aja untuk bisa dapat makan dia harus nyari gitu, sama itu juga ikhtiar ya. Jadi Anda juga harus ikhtiar gitu. Setelah ikhtiar udah ya tawakal. Itu dia. Berdoa dan mengharap pada ilahi Rabbi. Nah berdoa dan berusaha nih. Setelah itu baru habis itu ya sudah pasrah kayak gue tadi. Oke. Jadi seimbang antara ikhtiar atau berusaha, berupaya, berdoa dan tawakal serahkan pada Yang Maha Kuasa. Oke, Dr. Mirza, terima kasih banyak sudah hadir di podcast RSUD Indramayu pada kali ini. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat. Atraktif sekali, saya suka sekali untuk podcast bersama Dr. Mirza. Kapan nanti saya Boleh. Pasti. Dan aku tuh lihat Dokter Stephen itu tadinya, ini serem amat fotonya yang begini. Jadi aku pikir, iya ini orangnya serius banget ya. Ternyata, Iya. jujur juga. Iya.
Oke, nanti kapan-kapan kita syuting lagi dok ya, bahas tentang tema-tema yang lain ya, oke ya. Yang mungkin sedang booming di masa Indramayu. Siap, dokter. Oke, terima kasih Dr. Mirza, dan akhirnya saya Dr. Steven Saputro sebagai host podcast RSUD Indramayu dan Dr. Mirza mengucapkan terima kasih banyak pada sobat RSUD Indramayu sudah menonton sampai akhir acara, dan jangan lupa like dan subscribe channel RSUD Indramayu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan bye-bye.